Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 2 Juli 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secekuk anggir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, bacaan ini membimbing kita. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tuhan ingin menjadi yang nomor satu, yang utama dan pertama. Semoga kita dimampukan untuk bersikap demikian. Mari kita lihat kehidupan kita. Yang pertama, prioritas hidup ini. Apakah sungguh Tuhan menjadi yang pertama, utama, nomor satu dalam kehidupan kita? Itu bisa kelihatan dari waktu yang kita sediakan untuk Tuhan. Apakah ada waktu setiap hari yang khusus untuk Tuhan, di mana aku memuji, meluhurkan Tuhan, berkomunikasi, berrelasi dengan Tuhan? Ayo, ada waktu tidak? Waktu yang khusus yang kita berikan untuk Tuhan, kita luangkan, kita jadwalkan untuk Tuhan. Semoga kita mau jujur untuk mengakui kalau ada waktu atau tidak ada waktu. Kalau tidak ada waktu, mari kita buat, kita rencanakan agar sungguh ada waktu untuk Tuhan. Sehingga Tuhan tidak hanya ketika kita bisa saja, namun karena sudah ada jadwalnya, kita prioritaskan untuk meluhurkan, memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, merayakan Ekaristi menjadi suatu peristiwa di mana kita menyambut Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dan semoga bisa rutin dan tekun, sehingga sungguh akan berbuah dalam ketekunan kita. Bahkan Ekaristi tentulah sebagai gereja, dan kita mengakuinya sumber dan puncak hidup kita. Dan semoga kita dengan demikian mendapatkan sumber, mendapatkan puncak kehidupan ini melalui Ekaristi, bahkan persatuan dengan Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, dan saat kita menjalani kehidupan ini, Tuhan membimbing kita supaya kita sungguh mengingat bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Kita harus berbagi, dan berbagi itu tidak harus banyak. Di sini dikatakan, diumpamakan memberi air sejuk secangkir saja. Nah, semoga kita sungguh dengan berbagi ini bisa memberikan kelegaan, bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan hidup untuk yang sungguh memerlukan. Sehingga mungkin tidak berarti untuk kita, namun ternyata ketika itu kita limpahkan, kita berikan untuk yang membutuhkan, bisa sungguh sesuatu yang kita anggap sederhana, itu menjadi sangat berarti, sangat memberkati untuk yang menerima. Semoga kita dimampukan untuk selalu mengingat orang-orang yang membutuhkan berkat, di mana kita sudah mendapatkan berkat itu, sehingga kita akan mendapatkan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.